Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen, dan teman-teman yang saya banggakan, saya Riset Vainesa Ampulo sebagai moderator mau memaparkan tugas kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, dan presentator selanjutnya akan dibacakan oleh Ratna Indah. Untuk mempersingkat waktu, untuk pembaca pertama dipersilakan. Definisi katarak. Katarak adalah area kegaruhan di dalam lensa. Pasien mungkin memiliki katarak pada satu atau kedua mata. Jika katarak hadir di kedua mata, satu katarak dapat mempengaruhi penglihatan pasien lebih dari yang lain. Katarak adalah salah satu penyebab utama kehilangan penglihatan di Kanada. Hampir 2,5 juta orang Kanada memiliki beberapa bentuk katarak, dan jumlah ini diperkirakan akan berlipat ganda pada tahun 2031. Next. Etiologi dan patofisiologi. Meskipun sebagian besar katarak terkait dengan usia, katarak senilis, katarak dapat dikaitkan dengan faktor-faktor lain. Ini termasuk trauma tumpul atau tembus, faktor bawaan seperti rubella ibu, paparan radiasi atau sinar ultraviolet, obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid sistemik atau kortikosteroid topikal jangka panjang, dan peradangan mata. Perkembangan katarak dimediasi oleh sejumlah faktor. Pada pembentukan katarak senilis, tampak bahwa proses metabolisme yang berubah di dalam lensa menyebabkan penumpukan air dan perubahan pada struktur serat lensa. Next. Manifestasi klinis katarak. Pasien katarak mungkin mengeluhkan penurunan penglihatan, persepsi warna yang tidak normal, dan silau. Silau disebabkan oleh hamburan cahaya yang disebabkan oleh kekeruhan lensa, dan mungkin jauh lebih parah di malam hari saat pupil membesar. Next. Pemeriksaan diagnostik katarak. Diagnosis didasarkan pada penurunan ketajaman penglihatan atau keluhan lain terkait disfungsi penglihatan. Kekeruhan dapat diamati secara langsung melalui pemeriksaan mikroskopis, oftalmoskopi, atau lampu celah. Lensa yang sepenuhnya buram menciptakan penampakan pupil berwarna putih. Presentator selanjutnya. Perawatan kolaboratif katarak ada 3. Yang pertama ada terapi non bedah, yang kedua ada terapi bedah, dan yang ketiga ada tahap praoperasi. Next. Untuk kasus ASKEP-nya ada peneliti studi kasus deskriptif ini dilakukan pada tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April dengan jumlah hari selama 1 minggu di Kelurahan Sawah, dan merupakan salah satu tempat wilayah kerja Puskesmas Sawah, yang dimana Puskesmas Sawah adalah puskesmas tingkat pelayanan kesehatan pertama yang memiliki 6 desa sebagai tempat wilayah kerja puskesmas tersebut. Puskesmas Sawah beralamat di Jalan Trans Sulawesi 012, Kendari, Wanggudu, dan Kepala Puskesmas Sawah atas nama Hasranianingsih, SKM. Dan Puskesmas Sawah memiliki 42 petugas kesehatan dan memiliki gedung 2 lantai. Gedung laboratorium, gedung farmasi, gedung tempat tinggal, kamar mandi 3 buah, 1 buah kendaraan mobil ambulans, dan 1 buah kendaraan mobil khusus, serta 9 ruangan yang terdiri dari ruang pendaftaran pasien, ruang instalasi gawat darurat, ruang bersalin, ruang poligigi dan ruang poli umum, ruang kepala puskesmas, ruang tata usaha,
ruang promosi kesehatan, dan ruang rapat. Next. Untuk pengkajian keperawatan, nama Tuan M, pekerjaan nelayan, pendidikan tamatan SD, agamanya Islam, alamat Kelurahan Sawah, Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara. Untuk usianya 58, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tamat SD. Untuk riwayat kesehatan, klien mengatakan sulit untuk melihat pandangan dan trauma sinar cahaya langsung. Klien mengatakan tidak tahu penyakit apa yang klien derita. Klien juga mengatakan penglihatannya seperti buram dan sangat tidak jelas. Klien juga mengatakan minggu lalu pernah memeriksakan matanya. Untuk riwayat keluarga sebelumnya, klien mengatakan semasa bujangnya mata klien pernah dioperasi dikarenakan terkena pecahan beling dan hampir mengalami kebutaan. Untuk pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, respirasi 23 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius. Kepala normal cepal, distribusi rambut merata, warna rambut hitam keabu-abuan. Tidak ada ketombe, tidak ada kepala pembengkakan. Untuk hidung tidak ada polip, tidak ada sekret, tidak ada sianosis. Untuk mulut bersih ada gigi berlubang, gigi tangkap lengkap, tampak warna gigi kuning, tampak lidah kurang. Selanjutnya dilanjutkan presentator. Mata, pada mata terlihat keruh, nampak ada keputihan. Mata, pada mata terlihat keruh, nampak ada keputihan di pupil mata, bulu mata terlihat, bulu mata lentik ke atas, kedudukan pola mata simetris, kanan kiri, pola mata normal, tidak keluar eksotalmus, ke dalam endoftalmus, lakrimasi mata tidak normal, mata berair. Pupil mata kiri anisokor dengan kelainan refleks cahaya dibutuhkan pada ukuran pupil mata ke kiri lebar 2 mm. Kornea dan lensa mata berwarna keruh keputihan. Leher tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, tidak ada peningkatan GPV. Aksila tidak ada lesi T dan pembengkakan pada aksila. Dada tampak simetris, tidak terdengar suara nafas tambahan, tidak lesi dan pembengkakan berupa benjolan, tidak ada rekresi dinding dada, terlihat fremitus, getaran kedua lengan paru sama, abdomen, tidak ada astes T, tidak ada nyeri, tekanan, nyeri lepas di setiap kuadran. Ekstremitas atas normal, tidak ada keluhan kekuatan otot 5-5, ekstremitas bawah tidak ada keluhan kekuatan otot 5-5. Analisa data. Data DS, klien mengatakan sulit untuk melihat pandangan dan trauma sinar cahaya langsung. Klien mengatakan penglihatan seperti buram dan sangat tidak jernih, tidak jelas. Etiologi usia, nukleus berwarna coklat, hilangnya transpantasi lensa, perubahan kimia dalam lensa,
terjadi koagulasi terjadi koagulasi, putusnya protein lensa disertai influx air ke dalam lensa, degenerasi pada lensa, katarak, mengaburkan pandangan, gangguan penerimaan sensori, resiko jatuh. Masalahnya resiko jatuh. Data subjektif, klien mengatakan tidak punya penyakit pada apa yang klien derita. Klien mengatakan takut untuk dilakukan operasi katarak di RS. Klien mengatakan bahwa masalah penglihatannya ini akan sembuh dengan sendirinya. DO, klien nampak menanyakan masalah penyakitnya. Klien tampak cemas saat ditanya, kurangnya percaya diri, ekspresi bingung, serta bertanya tentang penyakit yang lain. Untuk etiologinya, usia, nukleus berwarna coklat, hilangnya transplantasi lensa, perubahan kimia dalam lensa, terjadi koagulasi, putusnya protein lensa disertai influx air dalam lensa, degenerasi pada lensa, katarak, mengaburkan pandangan, kurang pengetahuan. Definisi pengetahuan. Untuk selanjutnya, untuk presentator selanjutnya. Untuk diagnosa keperawatan, ada risiko jatuh ditandai dengan gangguan penglihatan. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi. Kemudian intervensi keperawatan. Dengan diagnosa risiko jatuh ditandai dengan gangguan penglihatan. SLKI, setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan fungsi sensori membaik dengan kriteria hasil ketajaman penglihatan meningkat. Psiki, pencegahan jatuh. Observasi, identifikasi faktor risiko jatuh, gangguan penglihatan. Terapeutik, orientasikan lingkungan rumah pada klien dan keluarga. Edukasi, anjurkan memanggil keluarga jika membutuhkan bantuan untuk berpindah. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil, verbalisasi minat dalam belajar, 5, kemampuan menjelaskan tentang pengetahuan suatu topik, 5, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi, 5. Kemudian, sedikitnya edukasi kesehatan. Observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Terapeutik, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Jadwalkan pendidikan kesehatan kesepakatan sesuai. Berikan kesempatan kepada klien untuk bertanya.
Edukasi, jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jelaskan cara meminimalisir risiko jatuh. Untuk implementasi dan evaluasi keperawatan, diagnosa risiko jatuh hari Kamis 1 April 2021 pukul 14.20. Implementasi mengidentifikasi faktor risiko jatuh gangguan penglihatan. Hasil, klien mengatakan pada saat ini memiliki gangguan penglihatan, mata terasa perih, panas, berair. Pada saat observasi daerah pupil mata klien terdapat warna keputihan 1 atau 4 pada pupil mata. Mengorientasikan lingkungan rumah pada klien dan keluarga klien. Hasil, keluarga klien dan klien memahami tentang kebiasaan aktivitas klien dengan masalah gangguan penglihatan untuk mengurangi risiko jatuh yang tidak diharapkan pada klien. Evaluasi klien mengatakan pada saat ini memiliki gangguan penglihatan, mata terasa perih, panas, berair. Keluarga klien dan klien memahami tentang kebiasaan aktivitas klien dengan masalah gangguan penglihatan untuk mengurangi risiko jatuh yang tidak diharapkan pada klien. Pada saat observasi daerah pupil mata klien terdapat warna keputihan 1 atau 4 pada pupil mata. Tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 68 kali per menit, respirasi 23 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. A. Masalah belum teratasi, P. Lanjutkan. Jumat 2 April 2021 pukul 15.20. Menganjurkan memanggil keluarga jika membutuhkan bantuan untuk berpindah. Hasil, klien mengatakan selalu memanggil keluarga jika membutuhkan sesuatu. Klien mengatakan selalu memanggil keluarga jika membutuhkan sesuatu. O. Tekanan darah 128/80 mmHg, nadi 66 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius. A. Masalah sebagian teratasi, P. Lanjutkan. Kemudian yang diagnosa kedua, defisit pengetahuan. Kamis 1 April 2021 pukul 14. Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Hasil, klien mengatakan mau menerima informasi terkait penyakit yang ia derita. Klien mengatakan tidak tahu penyakit apa yang diderita. Klien mengatakan kurang menerima informasi terkait penyakit yang ia derita. Klien mengatakan tidak tahu penyakit apa yang diderita. Klien nampak selalu bertanya-tanya tentang masalah yang ia hadapi. Tekanan darah 127/76 mmHg, nadi 70 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. A. Masalah belum teratasi, P. Lanjutkan. Jumat 2 April 2021 menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Hasil memberikan media edukasi kepada keluarga yaitu leaflet dikarenakan Tuan M kurang bisa melihat. Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Hasil keluarga Tuan M mengatakan menyepakati untuk dilakukan pendidikan kesehatan di rumahnya. Menjelaskan cara meminimalisir risiko jatuh. Hasil, nampak keluarga dan klien sudah memahami dampak katarak terhadap risiko jatuh apabila tidak ditangani dengan cepat. Keluarga Tuan M mengatakan menyepakati untuk dilakukan pendidikan kesehatan di rumahnya. Memberikan media edukasi kepada keluarga, yaitu leaflet, dikarenakan Tuan M kurang bisa memahami. Nampak keluarga dan klien sudah memahami dampak katarak terhadap risiko jatuh apabila tidak ditangani dengan cepat. Tekanan darah 130/60 mmHg, nadi 70 kali per menit, respirasi 23 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. A. Masalah sebagian teratasi, P. Lanjutkan.
Sabtu 3 April 2021 pukul 10.44. Menjelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Hasil keluarga klien dan klien nampak memperhatikan pada saat diberikan edukasi tentang penyakit Tuan M, mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hasil, sebagian kecil keluarga Tuan M belum memahami perilaku hidup bersih, maka pemberi edukasi mendemonstrasikan cara berperilaku hidup bersih dan sehat. S. Tidak ada. O. Keluarga klien dan klien nampak memperhatikan pada saat diberikan edukasi tentang penyakit Tuan M. Sebagian kecil keluarga Tuan M belum memahami perilaku hidup bersih, maka pemberi edukasi mendemonstrasikan. Pada saat dievaluasi, keluarga klien memahami tentang penyakit Tuan M. Tekanan darah 128/89 mmHg. Nadi 71 kali per menit, respirasi 23 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. A. Masalah teratasi. P. Lanjutkan. Kemudian pembahasan ASKAP. Pada pembahasan ini akan diuraikan kesenjangan antara teori dan praktek. Pada dasarnya dalam memberikan asuhan keperawatan, proses keperawatan merupakan alatnya, di mana melalui pengkajian pada pasien akan diperoleh data primer dan data sekunder, baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif. Data yang diperoleh melalui pengkajian selanjutnya dianalisa untuk menemukan adanya masalah kesehatan. Tentunya data yang dimaksud adalah data yang menyimpang dari nilai normal yang ada umumnya mencirikan penyakit yang sedang dialami oleh pasien. Setelah masalah keperawatan diangkat, lalu diagnosis keperawatan pun ditegakkan di mana komponen penyusunannya terdiri atas problem, etiologi, symptoms, diagnosis aktual, problem dan etiologi, diagnosis potensial, dan komponen problem, diagnosis risiko. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu glaukoma dan katarak merupakan penyakit mata yang saling berhubungan. Dari etiologi dan perjalanan penyakitnya dapat dilihat bahwa glaukoma dapat mengakibatkan katarak dan katarak dapat mengakibatkan glaukoma. Katarak merupakan sakit mata yang terjadi akibat etiologi yang berupa fisik, kimia yang membuat lensa mata menjadi keruh. Kekeruhan lensa ini dapat mengakibatkan kebutaan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Untuk selanjutnya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.